Halo warga nobar yang nungguin Wami narikin royalti buat suara ajan. Kayak apa kabarnya bebuan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan sebuah series terbaru 2025 yang dijamin fresh, seru, brutal, dan beradrenalin. Menceritakan tentang seorang pensiunan agen pembunuh yang turun gunung demi menyelamatkan anaknya dari fitnah dan manipulasi organisasi berbahaya. Karena saya buru-buru ada meeting sama Mas Yono untuk bahas filsafat. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Butterfly. Di sebuah tempat karaoke, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama David De Hojung. Di sini, dia terlihat seperti om-om biasa yang sedang menghibur diri. Namun saat keluar dari ruang karaoke, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan tak disangka-sangka, dia adalah mantan agen rahasia yang sedang menjalankan misi. Di sisi lain, ada seorang ibu hamil bernama Rebecca yang masuk ke sebuah hotel mewah. Di hotel itu, ada seorang duta besar Rusia bernama Karpov. Dia sedang ada dinas di Korea Selatan. Namun entah kenapa Rebecca terus memperhatikannya. Dia kemudian pura-pura lemas di depan para pengawal agar dikasihani. Tapi setelah itu dia diam-diam menukar ponsel milik Karpov dengan ponsel lain yang mencurigakan. Dan ketika pejabat itu mengangkat teleponnya, dia langsung kejang-kejang. Belum jelas siapa Rebecca sebenarnya, tapi ibu hamil ini baru saja membunuh pejabat penting Rusia. Dan saat dicurigai di dalam lift, dia langsung menunjukkan identitas aslinya dan menyerang para agen Rusia. Meski sedang hamil, Rebecca mampu mengalahkan agen itu sebelum lift terbuka. Namun setelahnya, dia harus baku tembak dengan belasan agen saat berusaha kabur. Sementara itu, David justru menyabotase timnya Rebecca karena ternyata David ada di sana justru untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, Rebecca sudah berhasil kabur dari hotel. Di sini, kita bisa melihat kalau Rebecca tidak benar-benar hamil. Dia kemudian menyamar lagi jadi seorang pramugari dengan tampilan yang membuatnya jadi terlihat pangling. Momen ini memperlihatkan kalau Rebecca bukanlah pembunuh biasa, tapi siapakah dia sebenarnya? Di sisi lain, David berhasil melacak tim support yang bertugas menjemput Rebecca. Dan berkat pelacak itu, dia pun berhasil menjegal mereka. Setelah merebut mobil mereka, dia pun pergi ke lokasi penjemputan untuk menangkap Rebecca. Tapi sialnya, wanita yang punya insting killer itu langsung tahu kalau timnya sudah disabotase. Alhasil, dia pun langsung melarikan diri. Di waktu yang bersamaan, kita diperlihatkan dengan wanita lain yang bernama Juno. Dia adalah seorang direktur dari sebuah organisasi agen rahasia bernama Kadis. Di sini, dia sedang menyiksa anggotanya yang berkhianat, di mana anggotanya ini telah membocorkan data rahasia kepada pihak luar termasuk CIA. Padahal, Kadis adalah organisasi swasta yang selama ini tidak pernah terdeteksi. Alhasil, walaupun anggotanya sudah jujur, Juno tetap menghabisinya. Usai menghukum mati si pengkhianat, Juno mendapat info dari anaknya yang bernama Oliver. Di sini, Oliver memberitahu kalau operasi mereka di Korea telah berhasil. Akan tetapi, timnya dihabisi oleh seorang pria misterius. Di sini terungkap kalau Rebecca dan timnya adalah anggota Kadis. Tidak hanya itu, Rebecca adalah asasin terbaik di organisasi tersebut. Oleh karenanya, Juno tidak mungkin tinggal diam jika Rebecca diganggu. Keesokan harinya, David yang gagal menangkap Rebecca langsung menghilangkan jejak. Dia kemudian pergi ke stasiun untuk pulang.
Namun, dia terus terbayang wajah Rebecca. Dia lantas menelpon istrinya yang bernama Eunju untuk memberitahu kalau dia tidak akan pulang sebelum membawa Rebecca. Dan disinilah kita akhirnya tahu kenapa David ingin membawanya, karena ternyata Rebecca adalah anak kandungnya sendiri. Entah apa yang terjadi di masa lalu, tapi David sungguh merindukan sang anak. It was her. I even bought a ticket, but I am looking at this train. But she needs me. What if she can't be saved? Eunju yang merupakan ibu tiri Rebecca meminta agar David berhenti, bukan karena membenci anak tirinya, tapi karena dia takut David akan diburu oleh Kedis. Namun, tekad David sudah bulat, jadi dia tidak akan menyerah sebelum merebut anaknya dari Kedis. Di lain pihak, Juno dan Oliver sedang menuju Korea. Mereka terlihat sangat gelisah, karena jika operasi Rebecca ketahuan oleh pihak berwajib, maka Kadis pasti akan diobrak-abrik oleh CIA. Di saat Kadis sedang ketar-ketir, David kembali bergerak. Kali ini dia berniat memancing Rebecca dengan menaruh alamat di mobilnya. Setelah itu dia meninggalkan jejak dengan memecahkan kaca depan. Dia tahu assassin sekelas Rebecca pasti akan mencium jejaknya. Setelah itu David pergi ke sebuah warung mie ayam milik sahabatnya yang bernama Yongsik. Tapi ini bukan warung biasa, karena Yongsik buka warung cuman untuk kamuflase. Aslinya dia adalah seorang informan dan pembuat KTP dan paspor palsu. Di sini mereka mengenang masa lalu bersama. Saat itu David masih berada di Kadis, bukan hanya sebagai anggota tapi juga sebagai salah satu pendirinya. Namun suatu hari pasukannya terbantai oleh para teroris. Kala itu hanya David yang selamat dari pembantaian, dan demi melindungi Rebecca yang masih kecil, dia memutuskan untuk pura-pura mati. Dia dibantu oleh Yongsik yang memalsukan kematiannya dan menghapus semua jejaknya. David melakukan semua itu agar Rebecca tidak diincar oleh kelompok teroris tersebut, dan sekarang dia membutuhkan bantuan Yongsik untuk membuatkan paspor palsu, karena setelah berhasil membujuk Rebecca, dia berniat untuk kabur ke Vietnam. Told you say get something to be good enough to get out of the country, then we'll think of a long-term plan. When you're finished, call me on this number. 건강 잘 챙기고. Sebenarnya ini adalah permintaan yang berbahaya sebab mereka harus bertentangan dengan Kadis, tapi Yongsik tetap mau membantu David karena David pernah menyelamatkannya dari kematian. Di sisi lain, Rebecca dan timnya menemukan mobil milik David, dan sesuai dugaan Rebecca menemukan alamat di mobil tersebut. Tanpa babi bu, dia dan timnya pun bersiap melancarkan operasi penangkapan. Kemudian kita diperlihatkan dengan Juno yang sudah sampai di markas Kadis cabang Korea. Dia langsung menghubungi Rebecca dan memberitahu kalau targetnya kali ini 10 kali lipat lebih berbahaya, karena selama puluhan tahun belum pernah ada yang bisa mengacaukan operasi Kadis. Di lokasi persembunyiannya, David mulai membuat jebakan. Dia memasang peledak di berbagai sudut dan ruangan. Selain itu, dia juga membuat hoteok yang merupakan jajanan favorit Rebecca. Dia berharap anaknya akan terpancing dengan makanan tersebut. Singkat cerita, Rebecca dan timnya pun sampai di sana. Dengan sangat teliti, mereka mengecek setiap ruangan dan gudang di tempat tersebut. Di sini, Rebecca termenung ketika melihat sepiring hoteok di dapur, dan seketika dia langsung sadar kalau targetnya adalah orang yang dia kenal. Saat Rebecca tidak fokus, David pun beraksi dan meledakkan bom. Mendengar ledakan itu, Rebecca dan tim langsung mencari sumbernya. Namun layaknya hantu, David sama sekali tidak bisa ditemukan dimanapun. Hingga akhirnya salah satu anggota Rebecca masuk ke sebuah gudang dan... Ketika semua anggota tim tumbang, Rebecca pun murka dan bertekad untuk membunuh orang itu. Tapi di gudang tersebut, dia menemukan foto masa kecilnya bersama sang ayah. Dan tidak lama kemudian, David muncul dari kegelapan. Sontak, Rebecca pun terkejut bukan main, karena orang yang dia anggap sudah mati ternyata masih sehat walafiat.
You're alive? All this time, where have you been? David berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun Rebecca tidak mau mendengarkan. Dia merasa dibohongi oleh ayahnya sendiri. 9 tahun lalu saat dia masih 14 tahun, David tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia. Dan sejak saat itu, hidupnya penuh penderitaan. Oleh karenanya, Rebecca pun langsung menghantam David hingga pingsan. Dia lantas menghubungi Juno dan mengatakan kalau David sudah dilumpuhkan. Tapi di sini dia juga marah karena sang direktur tidak memberitahu kalau target itu adalah ayahnya sendiri. Mendengar itu, Juno pun bingung karena dia pun mengira David sudah koit. Namun setelah mendengar namanya, dia diam-diam menyuruh anggota Rebecca yang masih hidup untuk menghabisi David. Hanya saja Rebecca yang masih dilema tidak rela sang ayah mati untuk kedua kalinya. Alhasil dia pun terpaksa membunuh anggotanya sendiri. Setelah menghabisinya, Rebecca tidak mungkin bisa kembali ke Cadiz karena dia yakin Juno pasti akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Jadi mau tak mau, dia pun harus ikut bersama ayahnya. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah Indomaret untuk membeli perlengkapan. Usai dari sana, David berencana untuk mengambil paspor dari Yong-sik lalu kabur bersama Rebecca ke Vietnam. Namun, Rebecca tidak setuju dengan ide sang ayah. Dia memilih untuk melipir ke toilet dan menghubungi Juno. Dia berharap Juno tidak akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Dan sesuai harapan, Juno justru memintanya untuk kembali ke Cadiz. Di sini, kita bisa melihat kalau hubungannya dengan Juno sudah seperti ibu dan anak. Apalagi Juno adalah orang yang melatihnya jadi assassin sejak umur 14 tahun. Jadi otaknya memang sudah dicuci agar selalu kembali ke Juno. Sementara itu, David pun panik karena Rebecca tidak kunjung keluar dari toilet. Dia menduga anaknya sudah kabur, tapi ternyata Rebecca sudah menunggunya di luar. Disappeared? Tanpa menunggu waktu lagi, mereka pun OTW ke Busan sambil menunggu kiriman paspor. Sialnya, mereka harus melewati pos razia polisi yang sangat ketat. Di sini, David langsung menduga kalau Juno CS sudah kong kali kong dengan pihak kepolisian untuk menangkapnya bersama Rebecca. Meski begitu, David berusaha tenang dan bersikap ramah pada para polisi. Tapi ketika dua polisi itu menodongkan pistol, dia pun keluar dari mobil dan baku hantam pun terjadi. Berkat kerjasama yang epik, David dan Rebecca pun berhasil melarikan diri. Karena gagal menangkap mereka, Juno dan Oliver pun mencari cara lain. Mereka berniat untuk menculik Eunju, istri David. Dengan begitu, David pasti akan muncul lagi. Bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan dengan seorang tukang AC bernama Ligan. Dia mendapat panggilan ke rumah orang kaya untuk memperbaiki AC sekaligus CCTV. Dia kemudian disuguhi buah kesemek karena sudah bekerja keras hari itu. Namun sifat Ligan yang ramah seketika berubah menjadi bengis. Dia berkata kepada si pemilik rumah kalau suaminya telah mencuri uang dari mafia. Dan setelah mengatakan itu, Ligun langsung membunuh pasutri tersebut. Di sini, akhirnya terungkap kalau Ligan adalah seorang pembunuh bayaran. Dia bekerja di bawah organisasi Arirang dan setelah membunuh targetnya, dia mendapat pesanan dari Juno di mana dia harus membunuh David dan menangkap Rebecca hidup-hidup. Di sisi lain, David dan Rebecca tidak jadi ke Busan. Mereka memilih pergi ke safe house milik David yang berada di kota Daegu. Di sini, Rebecca yang tadinya sinis mulai terbuka pada ayahnya. Dia bahkan mengenang masa lalu bersama sambil minum teh dan menyanyikan lagu masa kecil. Tanpa Rebecca tahu, ayahnya sudah memasukkan obat bius ke dalam tehnya, yang saat itu juga dia pun pingsan.
Kemudian David menggeledah isi dompet dan HP milik Rebecca. Dia ingin memastikan kalau anaknya tidak membawa penyadap atau alat pelacak. Sementara itu, Juno mendapat kunjungan dari temannya yang bernama Dawson. Dia merupakan seorang senator sekaligus mantan mentornya Juno saat masih jadi agen CIA. Kali ini dia sedang dinas di Korea untuk menyelidiki pembunuhan Karpov, pejabat penting Rusia, yang intinya dia curiga kalau Juno adalah dalang utamanya. Namun, Juno mengelak dan mengaku tidak tahu apa-apa. Singkat cerita, Rebecca akhirnya terbangun. Dan tentu saja, dia marah pada David yang sengaja membiusnya. Di sini, Rebecca memutuskan ingin kembali ke pihak Juno karena dari kecil Juno lah yang selalu merawatnya. Namun, David mengatakan kalau Juno hanya menjadikannya mesin pembunuh. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai manusia. Mendengar itu, Rebecca pun marah dan langsung menyerang David. Karena masih pusing akibat bius, dia sama sekali tidak berdaya di depan ayahnya. Dan ketika kondisi Rebecca sudah tenang, David mulai menceritakan alasan kenapa dia pura-pura mati 9 tahun lalu. Intinya, dia dan timnya mendapat misi untuk membantai teroris di Filipina. Namun, misi tersebut bocor dan membuat seluruh anggotanya terbantai. Kala itu, David adalah satu-satunya yang selamat. Dan di markas teroris, dia menemukan data-data miliknya dan keluarganya. Di sana, dia juga melihat foto Rebecca kecil yang ditargetkan oleh para teroris. Hingga akhirnya David pun terpaksa memalsukan kematian agar Rebecca dihapus dari target mereka. Mendengar itu, Rebecca pun tidak tahu harus mengatakan apa. Di satu sisi, dia paham dengan keputusan sang ayah. Tapi di sisi lain, dia hidup sebagai yatim piatu selama 9 tahun tanpa kasih sayang orang tua. David pun meminta maaf pada Rebecca dan dia berjanji akan menjadi sosok ayah yang baik. Missed you every day. Here, in front of me. Is that why you didn't come back for me? I ask myself if I made the wrong decision. Tapi tak lama kemudian, Eunju menghubungi David dengan nada cemas. Rupanya, dia telah diawasi oleh agen Kadis dan anak buah Ligan di stasiun. Mendengar itu, David pun bergegas pergi untuk menjemputnya. Namun, dia meminta Rebecca untuk diam di tempat. Dia tidak ingin menempatkannya dalam bahaya lagi. Sesampainya di stasiun, David langsung berkeliling untuk menandai para agen dan orang-orang mencurigakan. Lalu setelah itu, dia pun menghabisi mereka dengan senyap. He's here. Kemudian tanpa basa-basi, David langsung berbicara lewat radio komunikasi. Dia mengancam akan membantai Juno dan seluruh agen Kadis kalau mereka berani menyentuh keluarganya. Juno yang panik pun mengerahkan anak buah Ligun untuk segera menghabisi David. Namun di saat yang sama, Rebecca muncul dan membantu sang ayah. It's Rebecca. Mereka lalu memecah belah musuh dan memancing mereka ke tempat sepi. Dan setelahnya, ayah dan anak ini pun melibas mereka semua. Sialnya, meskipun berhasil mengalahkan mereka, David kini harus berhadapan dengan Ligun. Seperti yang kita tahu, dia bukanlah pembunuh ecek-ecek. Bahkan di sini dia mampu menyayat perut David. Berkat bantuan Rebecca, David pun berhasil masuk ke dalam kereta. Di sini, Rebecca sangat khawatir karena ayahnya terluka cukup parah. Namun saat mau mengobatinya, Eunju dan anaknya yang bernama Minhee muncul. Seketika, Rebecca merasa cemburu. Ternyata ayahnya punya anak lagi, dan yang membuatnya sakit hati adalah David terlihat lebih sayang kepada anak keduanya itu.
Sembari mengobati lukanya, David menghubungi Yong-sik. Dia memintanya untuk segera mengirimkan paspor karena cepat atau lambat Juno CS pasti akan menemukannya. Sementara itu, Rebecca terus menginterogasi Eunju. Dia sangat penasaran kenapa ayahnya begitu tega menikah lagi saat dirinya merasa kehilangan sosok orang tua 9 tahun lalu. Rebecca merasa dunia ini sangat tidak adil kepadanya. Bahkan setelah bertemu sang ayah, dia masih harus menghadapi kenyataan pahit di mana dia ujuk-ujuk punya ibu dan adik tiri. Hal ini pun membuatnya kecewa pada ayahnya. Dan tentu saja David meminta maaf karena tidak memberitahu soal Eunju dari awal. To find you. I didn't want to drive you away tonight. No. And then we'll take a ferry to Fukuoka first thing in the morning. Storm the train at the next stop. I'm working on that. Singkat cerita, David mengajak keluarganya untuk turun dari kereta sebelum Juno melacak lokasinya. Dengan cerdik, dia menarik sebuah tuas dan berhasil menghentikan kereta tersebut. Di sisi lain, Juno memberi perintah pada Ligan untuk pergi ke lokasi di mana kereta itu berhenti. Sedangkan David dan keluarganya berlari ke pelabuhan terdekat dan sebelum terlambat, mereka pun numpang ke salah satu truk yang pergi ke Busan. 택시를 부를 수도 없고 하필이면 우리 감사합니다. Sebelum OTW, David diam-diam menandai truk lain dengan darah. Hal itu dia lakukan untuk mengecoh Ligun serta para agen Kadis. Dan benar saja, para jamet ini pun tergocek. Keesokan harinya, David dan keluarga akhirnya tiba di Busan. Mereka lalu pergi ke rumah persembunyian yang sudah disiapkan David sejak awal. Di sana, Eunju terlihat khawatir dengan keselamatan Minhee karena di rencana awalnya David sudah berjanji untuk tidak membahayakan putri kecilnya tersebut. Apalagi hari itu adalah hari ulang tahunnya. Merasa bersalah, David pun berjanji akan mengamankan Minhee dulu sebelum melanjutkan rencananya. I know Rebecca's not making it any easier. Rebecca, she's different. Di lain pihak, Juno terlihat sangat cemas. Rupanya, Senator Dawson datang ke Korea untuk membantu penyelidikan CIA, yang mana Oliver, anaknya Juno, dicurigai telah membunuh seorang informan CIA di Korea. Namun, Oliver membantah tuduhan tersebut. Dia meyakinkan ibunya kalau dirinya tidak membunuh informan itu. Hanya saja, Juno tidak pernah percaya kepada anaknya sendiri. Tapi di sisi lain, dia selalu percaya kepada Rebecca. Tentu saja hal ini membuat Oliver merasa dianaktirikan. Namun kali ini Oliver mengatakan kalau Rebecca telah berkhianat dan sesuai aturan Kadis maka pengkhianat harus dihabisi. Dia pun memohon agar sang ibu mengizinkannya turun lapangan. Dengan begitu dia bisa membuktikan diri dengan membunuh Rebecca dan David. I'm not. She left you. Take me out after her. And I will prove it to you. Di waktu yang bersamaan, Rebecca sedang bermain dengan Minhee. Tapi bukannya bermain boneka, dia malah mengajari bocil itu cara menembakkan pistol. Sontak Eunju pun marah besar dan mengatakan kalau Rebecca adalah psikopat yang tidak punya hati. Dia takut Minhee akan ketularan brutal sepertinya. Minhee, what the hell are you doing? Letting Minhee play with a gun. What is wrong with you? Get along until then, please. Untung saja David mampu menenangkan mereka berdua, tapi dalam hatinya dia merasa bersalah atas semua ini. Dia merasa bersalah pada Eunju dan juga kepada Rebecca. Semua ini terjadi karena keputusan yang salah 9 tahun lalu. Untuk mencairkan suasana, David mengajak Eunju dan Rebecca untuk membuat kue ulang tahun Minhee. Di sini, untuk pertama kalinya Rebecca tersenyum dengan tulus dan Minhee adalah alasan utamanya. Look what I have. Di tempat lain, Ligon ternyata berhasil melacak warung mie ayam milik Yong-sik. Ini adalah kekuatan utama Ligan sebagai pembunuh, di mana dia selalu bisa menemukan targetnya. Tanpa basa-basi dia memaksa anak buah Yong-sik untuk memancing bosnya keluar. Sedangkan Yong-sik sendiri sedang bersiap untuk mengantarkan paspor milik David. Namun saat keluar dari ruangan, tiba-tiba
Sialnya, Yong-sik sama sekali tidak bisa mengimbangi kebrutalan Li Gan dan pada akhirnya dia tertusuk di bagian vital. Tapi meskipun nyawanya di ujung tanduk, dia tidak mau memberitahu lokasi David karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu setia kepada sahabatnya itu. Naasnya, kesetiaan tersebut harus membuatnya mati di tangan Li Gun. Dan tentu saja, pembunuh ini akhirnya berhasil mendapatkan lokasi persembunyian David. Dia lantas melapor pada Juno bahwa Yong-sik telah membuat paspor untuk David dan Rebecca. Mendengar itu, Juno merasa dikhianati oleh anak didiknya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia pun pergi ke kantor Dawson sambil membawa sebuah map. Di sana, dia memfitnah Rebecca dan menuduhnya sebagai pengkhianat gadis. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan kalau Rebecca adalah dalang dari pembunuhan Karpov, padahal jelas-jelas perintahnya datang dari Juno. Malam harinya, David pergi ke pasar karena sudah janjian dengan Yong-sik. Tapi setelah 30 menit berlalu, dia mulai mencium aroma jamet yang mencurigakan. Dan benar saja, Oliver dan Li Gun CS sudah mengawasinya dari tadi. Sontak dia pun bergegas pergi menjemput keluarganya. Dia berniat membawa istri dan kedua anaknya ke pelabuhan karena rencananya mereka akan bersembunyi di Pulau Gyeongje. But we need to move. Let's go. Spread out. Search the neighborhood. They can't have gone far. Sesampainya di pelabuhan, David langsung menyewa sebuah kapal lalu menyuruh Eunju dan Minhee bersembunyi. Sedangkan dia dan Rebecca akan kembali berkolaborasi dalam baku tembak. Dan tanpa menunggu utang negara lunas, mereka pun beraksi. No. Lalu dengan kecerdikannya, David membuat sebuah jebakan epik dan inilah yang terjadi. Setelah jumlah musuh berkurang, David memancing mereka agar terpisah, di mana dia akan melawan Li Gan, sedangkan Rebecca akan berduel dengan Oliver. Do you know who I am? I know you're scared. Mommy can't help you this time. Setelah menenggelamkan Li Gan dalam pertarungan sengit, David pun menghampiri Eunju dan Minhee. Lalu setelah memastikan mereka aman, dia langsung membantu Rebecca. Stop talking. Usai memojokkan Oliver, David pun mengancam akan membunuhnya. Namun saat nyawanya terancam, Oliver terpaksa mengungkap rahasia yang akan membuat David dan Rebecca murka. Yang mana 9 tahun lalu Juno sengaja menjebak David dalam operasi terakhirnya di Filipina. Saat itu Juno menjual data milik David dan Rebecca kepada teroris. Intinya, dia ingin membunuh David agar bisa menguasai gadis seorang diri. Mendengar kenyataan pahit ini, David dan Rebecca pun sangat murka. Sebelum melanjutkan cerita, mari saya ajak warga nobar semua untuk flashback ke 9 tahun yang lalu. Saat itu, David dan pasukannya berusaha melarikan diri dari markas teroris. Dan dia pun langsung meminta bala bantuan dari Juno. Namun tiba-tiba... Get Botner in the DC office on the phone. I don't care what time it is. Get him. Something about this doesn't... David. Akibat serangan tersebut, anak buah David pun terbantai habis. Dan mau tidak mau, dia harus melawan para teroris seorang diri.
Meski berhasil mengalahkan mereka, David merasa sangat terpukul. Dia melihat semua anak buahnya terkapar tanpa nyawa. Di sini, dia sebenarnya sudah curiga kalau Juno telah berkhianat, akan tetapi dia tidak mau suudzon sebelum ada buktinya. Lalu keesokan malamnya, Juno menemui Rebecca yang saat itu masih 14 tahun. Dia lalu memasang wajah sedih dan mengatakan kalau David sudah tiada. Mendengar kabar duka itu, Rebecca pun nelangsa karena kedua orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Kembali ke masa kini, kita diperlihatkan dengan Juno yang berada di tengah laut. Di sana, para agen Cadiz sedang membuang mayat rekan mereka yang tewas dibunuh David dan Rebecca. Namun saat hendak membuang mayat Ligan, mereka terkejut bukan main, karena ternyata pembunuh itu masih hidup walaupun sudah ditembak berkali-kali. Melihat Ligan yang bangkit, Juno pun menanyakan nasib Oliver, tapi Ligan sama sekali tidak tahu. Yang jelas, David pasti sedang menyanderanya. Di sisi lain, David dan keluarga sedang bersembunyi di sebuah gudang ekspor. Rupanya, gudang itu adalah milik sang mertua alias bapaknya Eunju. Meski terlihat seperti pengusaha biasa, tapi dia sebenarnya mafia kelas kakap. Di Korea, bapaknya Eunju cukup dihormati oleh para pejabat hingga polisi. Jadi bersembunyi di sana sudah pasti aman. Hanya saja, dia tidak pernah setuju dengan pernikahan David dan Eunju. 반겨주셔서 감사드립니다. 자, 그럼 우리 건배할까? 그래. Di tempat ini, David berniat untuk meminta bantuan sang mertua agar mau menyelundupkannya ke Jepang. Namun tentu saja Bapak Eunju menolak keras. Dia hanya akan melindungi anak dan cucunya saja. Sedangkan untuk masalah David dan Rebecca, dia tidak mau ikut campur sama sekali. Di tempat lain, Senator Dawson ternyata diam-diam menyelidiki Juno dan Cadiz. Intinya, dia tidak percaya kalau Rebecca membunuh Karpov tanpa perintah Juno. Sebagai mantan gurunya, Senator Dawson tahu betapa liciknya otak si Juno. Namun tanpa sepengetahuan Senator Dawson, asisten Juno sudah menyelundupkan orang di pihaknya, sehingga Juno pun akhirnya tahu kalau Dawson diam-diam ingin menangkapnya. Di tengah intrik tersebut, Juno mengirimkan pesan suara kepada David yang intinya dia ingin melakukan kesepakatan kalau David mau menyerahkan Oliver, maka dia tidak akan lagi mengganggu keluarganya. Setelah mendengar pesan itu, David dan Rebecca langsung mendapat sebuah ide. Mereka pun masuk ke sebuah gudang tempat dia menyekap anak mamih tersebut. Awalnya, dia menyuruh Rebecca untuk menginterogasi, akan tetapi Oliver tidak mau buka mulut. Dan sebagai mantan agen rahasia tingkat tinggi, David pun menggunakan trik manipulasi. Dia mengedit rekaman suara Juno yang seolah-olah tidak peduli pada Oliver dan membiarkannya mati saja. Padahal Juno justru sangat menyayangi anaknya. Setelah mendengar pesan yang diedit itu, Oliver pun merasa dibuang oleh ibunya sendiri. Hingga akhirnya dia mengungkap semua rahasia Cadiz. Intinya, Juno pernah kerjasama dengan Karpov untuk menyelundupkan agen Cadiz ke pemerintahan Rusia. Tapi setelahnya, Juno mengutus Rebecca untuk membunuh Karpov karena takut kalau pejabat itu akan berkhianat. Selain kasus Karpov, Oliver juga mengaku kalau dia telah menghabisi informan CIA yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri. Karena saat itu informan tersebut ditugaskan untuk mengambil informasi rahasia Cadiz. Jadi mau tidak mau Oliver harus menghabisinya. Cadiz always taught us to go for the throat. Did he talk? Investigation going on, led by one Senator Dawson, who happens to be in Korea. We get Dawson what he needs, we get Juno. Setelah itu, dia pun memasukkan Oliver ke dalam bagasi karena dia dan Rebecca akan membawanya ke Seoul. Sebelum pergi, David pun berpamitan pada Eunju dan Minhee. Di sini, Eunju berpesan agar David selalu menjaga Rebecca karena walaupun agak psikopat, tapi anak itu butuh kasih sayangnya sebagai ayah. Dengan begitu, dia bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian, David juga berpamitan dengan ibu mertuanya yang baik hati. Ibu mertua meminta David pulang dengan selamat agar bisa hidup normal bersama Eunju dan Minhee. 어머님 닮았나 봐요.
Singkat cerita, David dan Rebecca pun tiba di Seoul. Mereka terus mengawasi pergerakan Senator Dawson dan asistennya. David lalu menyuruh Rebecca untuk mengalihkan perhatian si asisten dengan menabraknya saat berjalan. Selagi dia membereskan barang yang jatuh, David diam-diam menyadap HP-nya. Alhasil, dia pun berhasil mendapatkan semua jadwal pertemuan Senator Dawson hari itu. It's just press stuff, restaurant reservation. I know the position I put you in. Sebelum melanjutkan rencananya, David meminta agar Rebecca tidak terlibat lagi dengan semua ini. Dia tahu di lubuk hatinya yang terdalam, Rebecca masih belum tega untuk melawan Juno. Apalagi Juno adalah orang yang merawatnya dari kecil. Tapi ternyata Rebecca justru ingin balas dendam karena Juno telah memanipulasinya selama ini. Jadi dia akan terus membantu David. Malamnya, mereka berdua mendatangi pasar yang sangat ramai, di mana Senator Dawson akan mengadakan pertemuan dengan seorang pejabat. Sembari menunggu dia datang, David mengajak Rebecca untuk mencoba jajanan di sana. Sebagai keturunan Korea, David ingin memperkenalkan lebih banyak makanan Korea pada putrinya. Tak berselang lama, Senator Dawson pun datang bersama para pengawalnya. Dan saat itu juga, David langsung menghubunginya. Dia meminta sang senator untuk berbicara empat mata tentang Juno. Intinya, dia ingin mengajaknya bekerja sama. Sementara itu, Rebecca bertugas untuk mengelabui para pengawal sehingga Senator Dawson bisa bertemu dengan ayahnya sendirian. Di pertemuan ini, David sengaja membawa HP milik Oliver. Tujuannya adalah agar Juno curiga kalau anaknya membocorkan rahasia Cadiz pada Senator Dawson. Dalam perbincangannya, David berjanji akan memberikan informasi tentang Karpov dan informan CIA yang dihabisi Cadiz. Asalkan Pak Senator juga mau membantunya dalam melawan Juno dan antek-anteknya. Setelah mendapat kesepakatan, David sengaja melepaskan Oliver untuk kembali pada ibunya. Dan ketika sampai di markas Cadiz, semua orang menatapnya dengan aneh. Oliver tidak tahu kalau Juno sedang mencurigainya, dan inilah yang diinginkan David. David ingin agar Juno merasa dilema karena menurut aturan Cadiz, orang yang membocorkan rahasia harus disiksa dan dibunuh. Jadi, apakah Juno akan tega membunuh anaknya sendiri? Keesokan harinya, David dan Rebecca mengintai apartemen Oliver. Di dalam sana, Juno sedang membujuk Oliver untuk jujur apakah dia membocorkan rahasia Cadiz dan apakah dia bekerja sama dengan Senator Dawson. Di sini, Oliver membantah tuduhan soal Senator Dawson. Namun, dia mengaku kalau dia telah memberitahu David bahwa Juno adalah orang yang menjebaknya 9 tahun lalu. Selain itu, Oliver juga memberitahu soal Karpov dan informan CIA yang dia bunuh. Mendengar itu, Juno pun tidak habis pikir dengan mulut anaknya yang ember. So alone. It's okay. You were the one who burned him 9 years ago. I was going to die. Meskipun kecewa, tapi ya namanya juga anak, Juno tidak ingin membunuh anaknya. Dia lantas mengajak Oliver untuk pergi ke markas Cadiz untuk mengurus sesuatu. Ketika mereka pergi, David dan Rebecca kembali beraksi dengan menyusup ke apartemen Oliver. Six minutes should do it. You have the transmitter? Let's go to work. 7th floor is clear. Di sana, mereka memasang kamera tersembunyi yang mirip dengan teknologi Cadiz. Tujuannya bukan untuk mengawasi Oliver, tapi untuk membuatnya gelisah. Karena saat menemukan kamera itu, Oliver pasti akan mencurigai ibunya. Dia akan merasa terancam oleh orang yang paling dia sayangi. Setelah semuanya selesai, mereka pun pergi sebelum Oliver pulang. He's off the elevator.
Saat David dan Rebecca sudah tidak ada, Oliver akhirnya menemukan kamera tersembunyi itu. Dan sesuai dugaan, dia mencurigai kalau ibunya yang memasang benda tersebut. Di titik ini, Oliver mulai was-was sekaligus takut kalau nasibnya akan sama seperti para pengkhianat yang dibunuh. Di sisi lain, David menemui Senator Dawson yang baru selesai pijat plus-plus. Di tempat itu, David memintanya untuk mengirim info palsu tentang Cadiz kepada para bawahannya, yang mana info tersebut ditujukan untuk mencari pengkhianat sebab dia curiga Juno telah menyusupkan orang dalam ke pihak senator. Awalnya, Senator Dawson tidak percaya dengan David, tapi karena penasaran, dia pun melakukan permintaannya. Dan sesuai dugaan David, salah satu anak buah senator memang main dua kaki. Setelah mendapatkan info itu, si pengkhianat langsung memberitahu Juno. Intinya, info tersebut membuat Juno semakin was-was dengan Oliver. Dia mengira Oliver memang bekerja sama dengan Senator Dawson. Mendengar itu, asistennya menyarankan agar Juno membunuh Oliver. Akan tetapi, Juno belum setega itu untuk bertindak sejauh itu. Malamnya, dia menyuruh asistennya mengirim Ligon untuk memburu dan menghabisi David karena dia yakin persembunyian David pasti tidak jauh dari markas. Setelah itu, Juno menelpon mantan suaminya alias bapaknya si Oliver untuk meminta saran bagaimana cara menyelesaikan masalah Oliver ini. Namun, mantan suaminya juga tidak tahu harus bagaimana. Yang jelas, dia menyarankan agar Oliver pulang ke London saja dan tinggal bersamanya karena menurutnya dia terlalu cengeng untuk bekerja di lingkungan yang brutal. Di lain pihak, David dan Rebecca sedang berusaha untuk mendekatkan diri. Mereka masak bersama dan melakukan hal-hal yang terlewatkan selama 9 tahun. Kemudian, Rebecca bertanya bagaimana cara untuk berhenti membunuh. Karena sebagai asasin, dia merasa sisi manusiawinya semakin terkikis seiring berjalannya waktu. David pun menjawab bahwa tidak ada cara yang pasti untuk menyembuhkan jiwa psikopat, tapi yang jelas Rebecca harus hidup normal seperti orang lain karena dengan begitu sisi manusiawinya akan kembali. Hard to feel, and I stopped thinking about my family as a vulnerability. Now we have to try. Usai berbincang, Rebecca merakit sebuah peledak untuk rencana selanjutnya. Namun tanpa dia sadari, Ligan diam-diam sudah berada di sekitar tempat persembunyian David. Di waktu yang bersamaan, Juno membujuk Oliver untuk pulang ke London dan bekerja sebagai pegawai bank seperti bapaknya. Semua ini demi kebaikannya, karena kalau masih di Korea, dia pasti akan segera dibunuh oleh agen Cadiz lain. Meski ibunya adalah pemimpin organisasi, tapi para agen pasti tidak suka jika Oliver yang sudah membocorkan rahasia malah dibiarkan hidup. Namun, Oliver tidak mau bekerja di bank sebab itu adalah pekerjaan orang lemah. Dia masih ingin membuktikan diri sebagai agen Cadiz. Tapi karena sang ibu memaksa, Oliver pun memilih untuk minggat. Sebelum anak mamih ini keluar dari apartemen, ternyata David sudah memasang penyadap dan peledak di mobilnya. Entah apa yang dia rencanakan, tapi ini pasti rencana yang brilian. Lalu setelah Oliver masuk mobil, David dan Rebecca pun mengikutinya. Okay, here we go. When he sees this car, he'll run. Mereka lalu menggiring si anak mami ke tempat yang sepi, dan ketika sampai di sana, David mematikan mobil listrik Oliver dari kejauhan. Dia menunggu sampai anaknya Juno itu keluar dari mobil, lalu inilah yang terjadi. Melihat mobilnya meledak, Oliver pun ketakutan bukan main. Dia menyangka kalau ledakan itu adalah ulah ibunya, dan pada momen ini dia memutuskan untuk berkhianat pada sang ibu dan memilih untuk berpihak pada Senator Dawson. Dia berjanji akan memberitahu semua kejahatan ibunya asalkan pihak senator, FBI, dan CIA mau melindunginya. Singkat cerita, Senator Dawson pun berhasil mendapatkan semua informasi dari mulut ember si Oliver. Dia pun berterima kasih pada David dan
berjanji tidak akan menangkap Rebecca, meskipun sebenarnya Rebecca juga terlibat dalam pembunuhan Karpov. David dan Rebecca lalu merayakan keberhasilan kecil mereka, tapi sialnya para agen Cadiz dan anak buah Ligon sudah berada di lantai bawah. Mau tak mau mereka berdua harus kabur dan meledakkan tempat tersebut. Go, now! Meski David berhasil kabur, namun Rebecca berhasil ditangkap oleh Ligon. Tanpa pikir panjang, David langsung membajak motor warga dan mengejar mobil Ligon. Sialnya, dia terjegal di tengah keramaian dan gagal menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Rebecca dibawa ke hadapan Juno dengan kondisi tangan terikat. Di sini, Juno sebenarnya ingin membunuhnya, tapi dia masih merasa ada ikatan batin dengan Rebecca. Jadi, dia berusaha membujuknya agar mau jadi agen Cadiz lagi. Namun, Rebecca sudah muak dengan sifat Juno yang licik. You have done in my position. And how fast would you This have done dog's it? lethal injection. Oh, we told him Baron went to go live in a monastery. And Cadiz is about to get broken apart. Karena sulit membujuk Rebecca, Juno pun berusaha memanipulasinya. Dia mengatakan kalau David tidak benar-benar peduli padanya. David sudah punya keluarga baru dan dia akan lebih fokus mengurus mereka daripada Rebecca. Sebagai orang yang sangat mengenal Juno, Rebecca sama sekali tidak termakan ocehannya. Tapi untuk mengecohnya, dia pun pura-pura bego dan ingin kembali jadi agen Cadiz lagi. And if he can't see that, then he doesn't really love you. Do you love me? Hoped you'd be. Juno lantas mengajak Rebecca pergi karena Senator Dawson dan FBI akan segera menggerebek markasnya. Every hard drive and cell phone. Paper. We take it all. Di lain pihak, David kembali menemui Eunju di tempat persembunyian. Di sana, dia memohon kepada bapak mertua untuk membantunya menyelamatkan Rebecca. Karena untuk melawan Juno CS, dia butuh senjata dan pasukan. Sebagai mafia kelas kakap, tentu bapak mertua punya banyak senjata dan pasukan. Namun, dia tidak mau memberikannya secara gratis. Dia ingin membantu, asalkan David juga mau membantu bisnis haramnya. Meski sempat ragu, tapi David akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. Dan tanpa pikir panjang, bapak mertua pun langsung memberi semua yang dibutuhkannya. Setelah mendapat senjata dan pasukan, David langsung melakukan sabotase lalu lintas untuk mencegat mobil Juno CS. Mereka lalu digiring ke tempat yang jauh dari keramaian dan memojokkan mereka di sana. Dan tanpa basa-basi lagi, David CS pun langsung menggempur mereka dari berbagai sisi. Di sisi lain, Ligun dikerahkan untuk menghabisi pasukan David. Namun David tidak akan membiarkan hal itu. Dan pada akhirnya dia pun berduel dengan pembunuh bayaran tersebut. Walaupun sama-sama kuat, namun pengalaman David berbicara banyak di sini. Dia mampu membuat Ligon bertekuk lutut dan akhirnya tewas dengan mengenaskan. Bersamaan dengan itu, Rebecca juga memberontak dan menghabisi semua pengawal Juno.
Setelah berhasil membunuh semua pengawalnya, Rebecca justru tidak sanggup menghabisi Juno. Dan saat David ingin menembak nenek lampir itu, dia juga melarangnya. Dia ingin membiarkan Juno hidup. Lagi pula, dia sudah tidak punya apa-apa. Dan kalau suatu hari dia memburunya lagi, maka itu adalah konsekuensi yang harus dia hadapi. Walaupun alasannya tidak masuk akal, tapi David menuruti permintaan Rebecca dan membiarkan Juno hidup. Yang terpenting sekarang, David dan Rebecca bisa memulai hidup baru sebagai manusia normal. Di sisi lain, Juno pun kembali ke Amerika setelah semua yang dimilikinya lenyap. Sementara itu, Oliver kini menjadi tahanan FBI dan akan bersaksi di pengadilan atas kejahatan ibunya. Juno, yang tidak terima dengan semua ini, berniat untuk membentuk organisasi baru dan membalaskan dendamnya pada David. Di akhir cerita, David mengajak keluarganya makan malam bersama. Di sini, Rebecca dan Eunju sudah akrab layaknya ibu dan anak. Namun entah kenapa David merasakan firasat buruk malam itu. Dia curiga kalau kedamaian ini justru akan menjadi awal dari sebuah masalah yang lebih besar. Selesai makan, Eunju dan Rebecca pamit ke toilet sebentar. Tapi setelah 10 menit mereka belum kunjung kembali. David yang was-was pun pergi menyusul mereka. Dan tidak disangka-sangka, Eunju sudah sekarat di lantai dengan leher yang mengucurkan darah. Sementara itu, Rebecca menghilang tanpa jejak. Okay, just breathe. Siapa yang membunuh Eunju? Apakah pelakunya Rebecca atau justru anak buah Juno? Mari kita tunggu season selanjutnya. Dari series ini kita belajar bahwa manusia tidak akan pernah berubah kecuali dia benar-benar ingin berubah. Kali ini pesan moral dari film ini akan dikasih oleh Mas Yono, ahli filsafat dari UGM, temennya Rocky Gerung. Mas Yono, Apa? kata-katanya dong. Ya, Loh, kata-katanya Mas. katanya visi alami. Untuk warga Nobar semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share juga lah videonya. Saya buru-buru. Oke, passwordnya apa coba? Burung Kuntul pamit undur diri.